Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali karena pada hari ini kita kembali dapat berkumpul, bersekutu bersama-sama melalui siaran secara langsung. Kalau biasanya saudara-saudari mendengarkan kami melalui radio, dan sekarang saudara-saudari bisa melihat langsung juga wajah-wajah kami yang biasa di belakang layar. Dan sekarang juga bisa langsung terlihat di acara podcast Harapan Baru, persembahan dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Ya, sebelum kita lanjut ke depan, sebelumnya perkenalkan, saya Grace Surya, biasa dipanggil Grace, dan hari ini akan memandu untuk acara podcast kita pada hari ini. Ya, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita juga bersama-sama akan membahas seperti biasanya, seperti biasa, siaran yang sudah ada temanya. Dan juga tentunya pada hari ini Grace tidak akan sendirian. Grace pastinya akan dan sudah ada di samping Grace, akan ditemani oleh Ibu Pendeta Nimade Narawati STHMSI. Ibu Pendeta Made Narawati adalah pendeta GKPB yang bertugas sebagai penyuluh Kristen Kemenak Kota Denpasar. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa-sapaan dulu sama Bu Pendeta. Shalom Bu Pendeta. Shalom Grace. Apa kabar Bu Pendeta hari ini? Ya, kalau dengan Pendeta Nara selalu luar biasa. Oke. Ya, kalau kita biasanya nanya ke orang-orang itu kan, apa kabar hari ini? Baik gitu aja, kayak kurang ya Bu Pendeta ya. Betul. Sekarang kalau misalnya sama Bu Pendeta Nara selalu luar biasa. Boleh nggak kita sharing-sharing sedikit dulu sebelum kita mulai lagi nih, kita biar lebih santai, karena kayak kita pertama kali juga di depan kamera Bu Pendeta. Biasanya kita di depan mic aja. Jadi kita mungkin Grace mau tanya, karena luar biasa nih, apa yang buat luar biasa dah hari ini Bu Pendeta? Cerita sedikit aja. Ya, pastinya panasnya luar biasa ya. Pasti. Karena harus kipas-kipas, apalagi naik tangga lantai 2 gitu ya. Ya, tentunya kalau Bu Pendeta luar biasa karena hari ini baru datang tadi dari pelayanan di lapas laki-laki Kerobokan. Sungguh dapat dan sangat diberkati berjumpa dengan mereka. Betul. Baru itu aja Bu Pendeta ya, luar biasanya ya. Oke, salah satu yang buat luar biasa hari ini Bu Pendeta pelayanannya. Dan pastinya juga saudara-saudari di rumah juga merasakan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa, dan pastinya semoga juga saudara-saudari yang ada di rumah diberkati dan penuh berkat kesehatan, dan juga apapun yang saudara-saudari lakukan semoga selalu ada dalam lindungan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke acara intinya, yaitu kita akan memulai. Jadi tema kita hari ini itu tentang menjadi pelaku firman-Nya, menjadi pelaku firman Tuhan, yang juga diambil dari ayatnya, yaitu Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, dan diambil juga dari Mazmur 119 ayat 105. Luar biasa untuk tema kita pada hari ini, yaitu menjadi pelaku firman-Nya, di mana kita hari ini kembali diingatkan lagi, boleh diingatkan bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, bagaimana kita bisa kembali taat kepada Tuhan, karena tugas kita sebagai orang Kristen tidak hanya yang itu saja, tetapi tugas terberat kita sebenarnya menjadi pelaku firman Tuhan. Betul begitu Bu Pendeta ya? Betul sekali. Tugas terberatnya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, untuk waktunya yang Bu Pendeta boleh simpulkan atau boleh disampaikan secara garis besarnya dulu, apa sih isinya menjadi pelaku firman Tuhan itu, apa saja sih tugas-tugas kita, apakah tantangan kita. Jadi boleh disampaikan oleh Bu Pendeta. Jadi untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih Hidi Grace. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bersama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita berdoa.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat, dan ajaib. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya kami saat ini, semua oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Dan Engkau masih memberikan waktu buat kami Tuhan, untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, menghiburkan, menguatkan, bahkan memulihkan kehidupan kami. Kami siap diubahkan, kami siap diberkati ya Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam tema menjadi pelaku firman pada saat ini, terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25, Mazmur 119 ayat 105, dan Injil Matius pasal 7 ayat 24. Mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan ayat-ayatnya, yaitu Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, Mazmur 119 ayat 105, dan Matius 7 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum-hukum yang sempurna yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang kedua, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan firman Tuhan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Injil Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita orang percaya pasti pernah membaca firman, menghafalkan firman, menyampaikan firman, mendengarkan firman. Tetapi pertanyaan yang terbesar bagi kita semua adalah bukan seberapa yang kita pelajari, seberapa yang sudah kita hafal, seberapa yang sudah kita dengar, tetapi pertanyaan terbesar adalah seberapa besar kita sudah menjadi pelaku firman. Sebab kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita ini yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dengan darah Kristus, harus menjadi pelaku firman. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus hidup dalam ketaatan, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Demikian juga kita sebagai orang percaya harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman Tuhan. Ya, mengapa? Mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Tidak hanya menjadi pendengar. Kenapa Bapak Saudara? Seperti yang kita sudah baca bersama dalam kitab Yakobus, kita perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kamu menipu diri sendiri. Jadi yang pertama, jika kita tidak melakukan firman, maka yang pertama kita ini adalah penipu. Wow. Kalau penipu tempatnya di mana gitu ya? Penipu berarti dia sudah melakukan tindakan kriminal, tindakan kejahatan, dan tentunya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita hanya mendengar firman dan tidak melakukan, maka kita menipu diri sendiri. Bapak Ibu, menurut sebuah penelitian, rata-rata orang bercermin sehari itu kira-kira sebanyak 8 sampai 10 kali.
ya, dalam sehari loh ya. Dalam sehari 8 sampai 10 kali. Bahkan juga konon ya orang-orang memandang dirinya di cermin itu kurang lebih 60 kali ya, kadang melirik itu kan, samping kiri, samping kanan, samping belakang gitu ya. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Apalagi pemudi gitu ya, sebelum mau ketemu pacar, bisa berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali gitu ya, ganti baju ini, baju itu gitu kan, dan lain sebagainya, bercermin. Ya, tengok sebentar, tengok lagi. Artinya apa? Karena apa? Karena orang bercermin sekarang lihat wajahnya, kemudian sudah lupa. Oh, tadi kurang apa ya? Oh, lagi datang ke cermin, kemudian habis itu lihat lagi ke cermin, wajah saya seperti apa, kemudian baju saya sudah pas apa belum gitu ya. Bahkan sampai berpuluh-puluh kali. Nah, kemudian lupa. Sama juga dengan orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukan, ya sama dengan orang bercermin tadi, ya. Baru kemudian bercermin sudah lupa dengan wajahnya gitu kan. Nah, orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukan, jadi dia tidak ada ingat apa-apa, ya. Dan dia adalah seorang penipu, ya. Yakobus mengibaratkan seorang yang sedang mendengarkan firman Tuhan namun tanpa pernah melakukannya, seperti orang yang sedang berdiri di depan cermin tapi melupakan apa yang baru saja dilihatnya, ya. Seperti cermin membantu untuk menunjukkan apa yang telah ada dalam penampilannya itu, ya, apa yang salah dalam penampilannya itu. Demikian juga firman itu menguji hati kita, ya. Apakah setiap pemberian firman Tuhan yang kita dengar itu mendorong kita untuk memperbaiki setiap kelakuan kita, memperbaiki setiap sikap kita, atau sekali mendengar masuk telinga kiri, kemudian keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Jadi firman itu tidak pernah bertumbuh, apalagi bertumbuh aja tidak gitu ya. Jadi jika kita tidak melakukan firman itu, maka kita menipu. Artinya begini saudara, bahwa tidak ada kekonsistenan, ya. Kekonsistenan antara perkataan dan perbuatan, ya. Saya mengatakan I love you Lord, saya mengasihi Engkau Tuhan, tetapi kenyataannya saya membenci sesama saya. Saya tidak bicara dengan sahabat saya tidak berbicara dengan tetangga saya, begitu umpamanya ya. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang menipu dirinya sendiri tidak memiliki keselarasan antara perkataan dan perbuatannya. Jadi yang pertama, ya. Yang pertama, mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena jika kita tidak melakukan firman, maka kita adalah seorang penipu. Tentunya kita tidak mau dikatakan menjadi seorang penipu, ya enggak. Kita mau menjadi orang yang baik, yang jujur, yang konsisten, ya, yang menepati janji gitu kan. Tapi kalau tidak melakukan firman, itu namanya penipu. Bukan hanya menipu manusia, tetapi menipu Tuhan. Hanya mendengar tapi tidak melakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus melakukan firman itu? Mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Yang kedua adalah setiap orang yang melakukan firman pasti berbahagia. Kita lihat ayat ke-25, ya. Kita lihat ayat yang ke-25 masih di dalam kitab Yakobus, dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi hukum hanya mendengar dan bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, kunci orang diberkati, saudara. Kunci orang berbahagia bukan berkelimpahan harta, bukan meraih apa yang dia mau dan dia capai, bukan sekedar pergi ke gereja selesai, bukan sekedar memberi persembahan, bukan sekedar menjadi pelayan Tuhan, rajin ini, rajin itu, aktif di sana, aktif di situ, bukan. Tetapi sungguh yang membuat kita dikatakan berbahagia adalah ketika kita tidak hanya mendengar, tetapi kita melakukan firman itu, ya. Tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman itu. Itu adalah satu-satunya kunci kita disebut berbahagia. Bahkan kata berbahagia di sini Bapak Saudara memakai kata makarios, ya. Makarios ini bukan hanya dikatakan berbahagia tapi sungguh diberkati. Nah, ini janji Tuhan Bapak Saudara, ya, bukan janji manusia, bukan janji pendeta gitu lah, apalagi pendeta nara gitu ya, bukan. Tetapi inilah perkataan firman yang melakukan disebut berbahagia.
Tidak hanya berbahagia tetapi diberkati. Nah, Bapak Saudara, kalau Tuhan sudah memberkati, maka sesuatu hal yang luar biasa pasti terjadi dalam hidup kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita pikirkan, itu Tuhan akan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan apa? Kita mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan apa? Tidak hanya dengan mulut, ya, tetapi dengan sebuah perbuatan yang nyata, ketaatan yang penuh kepada firman Tuhan. Tidak hitung-hitungan, tidak tawar-menawar, tidak pilih memilah, tidak, tetapi totalitas hidup melakukan firman. Ya, rindu untuk diberkati, usaha Bapak Saudara diberkati, keluarga Bapak Ibu bahagia, ya, bergumul untuk jodoh, cepat dapat pacar, teman hidup, apa saja Bapak Saudara. Ketika kita melakukan firman, maka kita berbahagia dan kita diberkati. Itu yang kedua, Bapak Saudara. Kemudian yang ketiga, mengapa kita melakukan firman Tuhan? Yang ketiga adalah karena firman itu adalah terang dalam hidup kita. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sering menyanyikan, ya Bapak Saudara, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, keren juga suaranya sedikit, ya. Jadi firman adalah terang, Bapak Saudara. Karena dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan, penuh dengan godaan Bapak Ibu, yang membawa kita semakin terpuruk, bahkan terjatuh, terseret, terbawa, bahkan terbelenggu kepada kegelapan dunia ini. Apa yang mampu membuat kita tetap berjalan di dalam terang? Tetap berjalan di dalam terang, Bapak Saudara. Ya, hanya firman itu yang menerangi jalan-jalan kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Hanya satu standarisasinya adalah firman. Apakah ini berkenan? Apakah ini boleh saya lakukan? Yang menentukan itu hanyalah, yang benar hanya adalah firman Tuhan, Saudara. Firman pelita bagi kaki kita, sehingga kita tidak salah jalan, kita tidak salah langkah, seperti pemazmur yang mengatakan demikian. Karena firman itu, Bapak Saudara, firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana. Firman itu membuat kita lebih bijaksana, membuat kita lebih berakal budi. Firman itu membuat kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita akan berjalan lurus, kita akan berjalan tegak, maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau, bukan juga apa yang tetangga saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Berjalan menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena firman adalah terang bagi jalan-jalan kita, sehingga kita sungguh sampai kepada maksud-maksud Tuhan bagi kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa kenapa kita menjadi pelaku firman. Yang keempat adalah dengan melakukan firman kita memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Jadi dikatakan di dalam Injil Matius bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan Yesus mengatakan ada dua macam dasar. Orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Tetapi orang yang mendengar dan kemudian melakukan firman itu sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kekuatannya berbeda. Mungkin keindahannya dari luar, oh sama, begitu indah rumah ini, begitu megah rumah ini, begitu nyaman rumah ini. Tapi pertanyaannya, ketika terjadi badai, jangankan hujan lebat, hujan rintik-rintik saja, apa yang terjadi? Wow, sudah terbawa sama badai gitu ya, sudah lenyap seketika. Karena apa? Karena pasir tidak kuat, ya. Pasir tidak kuat, tapi kalau rumah itu di atas batu, maka dia akan kuat kokoh sekalipun tergoncangkan oleh badai. Dan juga mungkin tsunami menggoncangkan, menggetarkan ya, skala apa yang tinggi itu ya. Tetapi kalau dia di atas batu, maka dia akan sangat kuat. Sama dengan orang yang melakukan firman, dia akan tak tergoncangkan imannya. Walaupun ya banyak ya yang terjadi ya, banyak tantangan Bapak Saudara. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita melakukan firman Bapak Saudara, maka kita akan memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Kita akan kuat walaupun godaan dunia ini sangat banyak dan sangat besar Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita memiliki iman yang tidak mudah digoyahkan
ditakutkan, bahkan digoncangkan oleh apapun. Itu yang keempat. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh kita tahu bahwa kita tidak mudah melakukan firman Bapak Ibu. Kita mudah saja mengatakan gitu kan, menyampaikan, kita mudah mengkhotbahkan, jadilah pelaku firman gitu kan. Tetapi Bapak Saudara, sungguh tidak gampang melakukan firman itu. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman? Yang pertama, mari kita menerima firman itu, ya. Yakobus 1 ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terima Bapak Ibu, ya. Kalau kita tidak menerima, bagaimana firman itu hidup dalam hidup kita? Artinya kalau kita tidak menerima, berarti firman itu di luar kita dong. Tapi kalau kita menerima firman itu, maka firman itu ada dalam hidup kita. Yang pertama, kita terima. Jangan mengeraskan hati. Kalau pendeta khotbah sedikit saja keras, kita sudah ngambul gitu ya. Kita sudah metek ke botol gitu ya, sengseng, nyerengseng, atau menjempong bebek gitu kan, ngambul, jambul, ngambul gitu kan, datang ke gereja 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun gitu. Natal baru datang ke gereja karena ngambul gitu ya, karena terlalu sedikit ya, keras sedikit khotbah pendeta gitu ya. Tapi Saudara, mari kita menerima firman dengan hati yang terbuka, dengan siap untuk ditegur, siap dinasehati, siap untuk dikritik, siap untuk diingatkan Saudara. Oleh sebab itu, buka hati ini, terima firman itu, terima Saudara. Apa saja yang kita dengar, kita percaya Saudara. Kalau kita mendengarkan firman dimanapun, baik lewat radio, lewat televisi, lewat pendeta secara langsung Bapak Saudara, itu bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, firman yang kita dengar itu tidak pernah sebuah kebetulan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, kepada saya dan kepada Bapak Saudara. Terimalah firman itu, menerima. Kemudian yang kedua ada renungkan firman itu. Masih Yakobus 1 ayat 25. Meneliti hukum yang sempurna, artinya tidak asal membaca, tetapi kita juga memperhatikan dengan teliti. Ya, jadi benar-benar Bapak Ibu diteliti firman itu Bapak Saudara. Apalagi jangan sampai Bapak Ibu jangankan meneliti gitu kan, jangankan merenungkan gitu kan, baca aja udah wah kamu gitu kan, sudah ngantuk gitu ya. Bagaimana merenungkan Saudara? Bahkan mungkin baca firman jadi obat tidur gitu ya, jadi ngantuk cepat gitu, jadi cepat tidur gitu, obat tidur ya. Jangan sampai Saudara ya. Jadi merenungkan firman, benar-benar diteliti firman itu, baca, renungkan, teliti, perhatikan, detail, cermati firman itu ya, sehingga firman itu teresap dalam hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Sehingga firman nggak lewat gitu saja. Menerima firman, renungkan firman, kemudian lakukan firman itu, tinggal action Bapak Ibu. Sehingga kita juga orang percaya, jangan hanya nice to know gitu ya. Ini memang kalau Bu Nara harus ngomong ini dulu gitu ya, nice to know gitu ya. Dia hanya senang mendengar, tahu segala sesuatu firman ini gitu kan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu hafal semua gitu kan. Saking hafalnya lupa semua gitu ya. Tidak hanya nice to know Saudara, tapi bagaimana kita calling to action gitu ya. Calling to actionnya bagaimana kita terpanggil untuk melakukan tindakan nyata, action, do it gitu kan. Lakukan itu apa yang Tuhan firmankan ya. Menerima firman, merenungkan firman, kemudian lakukan firman itu. Dan tentunya Bapak Ibu bahwa melakukan firman tidak mudah. Menerima, merenungkan, melakukan tidak mudah. Butuh sebuah perjuangan. Nah, di sinilah Bapak Saudara. Kadang kan maunya yang enak-enak saja gitu kan. Oh, diberkati. Wah, senang sekali dengar diberkati ya. Tapi lupa dengan kata sebelumnya, barang siapa melakukan firman. Nah, ini Bapak Saudara, jangan lupa dengan kalimat melakukan firman. Melakukan firman Bapak Saudara tidak mudah, sama seperti membalikan telapak tangan. Di situ Bapak Ibu perlu pengorbanan, penyangkalan diri. Ya, siapa sih yang nggak mau melakukan hal-hal yang nikmat di dunia ini kan? Siapa sih yang nggak mau Bapak Saudara mabuk kan? Apalagi punya dugem gitu kan, pacaran di tempat gelap kan mengasihkan. Masa itu nggak boleh gitu ya? Nggak boleh gitu ya? Itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan Bapak Ibu. Tetapi inilah yang harus kita lawan. Apa itu nafsu duniawi, apa itu kedagingan, itu yang kita lawan supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Artinya tidak gampang, tidak mudah menjadi pelaku firman. Ya, saya ilustrasikan sebagai seorang penonton sama pemain bola ya Bapak Saudara ya. Kalau pemain orang yang hanya mendengar firman itu sama seperti orang penonton kan. Kalau penonton bola itu Bapak Ibu Saudara ya, mungkin gampang sekali dia komen kan. Komen inilah, komen itu, sesuka hati lah ya. Harusnya begini dong gitu kan. Harusnya begitu dong gitu ya. Tapi tidak pernah memperhatikan pemain itu Bapak Ibu. Ya. Kalau penonton hanya butuh mungkin 2 jam tinggal teriak-teriak, kemudian beli tiket, hanya gampang. Tetapi pemain itu Bapak Ibu Saudara, pemain bola itu membutuhkan apa? Bagaimana dia harus
latihan, dia menyangkal diri ya, bagaimana menjaga berat badan, menjaga makanan, menjaga waktu tidur, berlatih dengan keras, disiplin, ada begitu banyak. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang membedakan penonton dan pemain ini? Upah itu Bapak Saudara, upah. Piala atau apa namanya itu? Piala itu Bapak Ibu Saudara tidak pernah jatuh di penonton, tetapi jatuh pada pemain. Ketika pemain itu memenangkan sebuah pertandingan, maka piala itu ada di mana? Di tangan pemain itu Saudara. Oleh sebab itu sangat mudah sekali kita menjadi penonton. Wah, begini begitu banyak komentar, ya. Tetapi ingat bahwa piala itu, ya, hadiah itu, upah itu tidak pernah pada penonton, tetapi pada pemain yang berjuang mempersiapkan diri dengan begitu disiplin sampai meraih sebuah kemenangan sudah selesai gitu ya. Seperti Tuhan Yesus yang mengakhiri tugasnya, tetelestai, sudah selesai. Semuanya akan menghasilkan sebuah upah bagi orang-orang percaya yang menjadi pelaku firman. Dia akan memenangkan pertandingan-pertandingan dunia ini, dan dia akan memperoleh mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan. Menjadi pelaku firman. Mengapa? Mengapa kita menjadi pelaku firman? Karena supaya kita tidak menjadi penipu, dan supaya kita diberkati, supaya jalan kita di dalam terang, dan kita memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Melakukan firman tidak mudah. Marilah kita terus menerima firman itu, merenungkan firman itu, dan lakukan firman itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan. Sangat diberkati kita oleh firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Mandi Narawati. Tentunya juga para Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah juga harus merasa terberkati, karena ini betul-betul mengingatkan kita bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengarnya, tetapi kita juga harus menjadi pelakunya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa poin. Itu poin yang pertama, itu kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita itu penipu. Sangat kata-kata yang betul-betul ngejelep banget di kita. Karena kita sangat terasa sekali kalau misalnya kita cuma jadi pendengarnya doang, kalau kita cuma jadi datang ke gereja tiap hari Minggu, dengerin khotbahnya pendeta, habis itu pulang-pulang kita udah lupa lagi. Itu juga sama dengan kita penipu, gitu ya pendeta ya? Betul. Penipu tuh guys. Oke, jadi yang poin keduanya, kalau kita jadi pendengar dan juga pelaku firman Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan, Tuhan, dan setiap langkah kita akan diberkati karena kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita mendengarkan semuanya dan melakukannya juga. Dan poin yang ketiga itu menjadi terang dan iman yang tidak tergoncangkan. Sangat luar biasa sekali tema dan juga firman Tuhan pada hari ini. Nah, untuk memulai sesi dialog kita, sesi berdiskusi kita, jadi kita mulai lebih santai-santai lagi. Kalau kita tadi sudah mungkin kita kita lagi bengong-bengongnya, terus dengerin Bu Pendeta khotbah, kayak pasti bangun lagi, pasti kita terbuka hati dan juga telinga kita untuk mendengarnya. Nah, Bu Pendeta tadi kan dibilang, Bu Pendeta sampaikan kalau kita cuman menjadi pendengarnya, itu kita penipu. Kata-katanya cukup keras untuk kita semua, dan terutama untuk Grace juga. Sebagai anak muda lebih sering ke gereja, tapi kadang lupa untuk menjadi pelakunya. Berarti juga Grace salah satu penipu juga di sini. Oke. Mungkin boleh disampaikan Bu Pendeta, apa sih yang buat kita tuh dibilang sebagai penipu gitu Bu Pendeta? Ya, terima kasih Dek Grace. Yang jelas Dek Grace mulai sekarang udah nggak penipu lagi ya. Betul. Ya, sama Bu Pendeta juga harus terus belajar ya, kita berproses ya supaya kita tidak menjadi penipu. Iya. Penipu diri sendiri gitu ya. Jadi kenapa ya orang yang tidak melakukan firman, ya hanya mendengar saja, menghafal saja, ngomongin tok gitu ya, tapi tidak melakukan firman, dia adalah seorang penipu ya, menipu dirinya sendiri ya.
Kenapa? Karena ya tidak terjadi keselarasan gitu ya, tidak terjadi konsistenan antara apa yang dia dengar gitu kan. Kenapa hanya dengar kok nggak adil gitu ya? Dengar kok nggak dilakukan. Jadi sama dengan orang yang cuman mendengar tapi tidak melakukan, kemudian sama dengan orang yang apa sih yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan gitu kan. Apa tuh omong tok kan, dikatakan NATO gitu ya, no action talk only gitu ya, hanya omong tok gitu ya. Itulah menipu artinya, sama dengan orang yang bertopeng gitu ya, artinya bahwa dia bukan itu yang sebenarnya. Itu ada orang yang pura-pura gitu ya, orang yang hanya menjaga image gitu ya. Jadi itu sepertinya itu kan sandiwara gitu ya. Itu orang menipu, itu orang yang orang yang berbohong, orang yang tidak sebenarnya, jadi tidak realitas kenyataannya gitu. Jadi orang yang pura-pura, atau orang bisa juga orang bermuka dua gitu ya. Sayang sekali kalau seperti acting jadinya ya. Itulah orang yang dikatakan sebagai penipu ya. Sama dengan begini, ada cerita nih ya di Grace ya. Ini tukang obat gitu ya. Itu tukang obat, dia jual obat penumbuh rambut gitu kan. Dia jual obat penumbuh rambut, dia katakan, ini obat penumbuh rambut sangat mujarab dan ajaib gitu kan. Hanya digosok gitu kan, kemudian pasti akan tumbuh rambut gitu kan dalam waktu 3 hari. Wah, ajaib sekali ya, 3 hari kemudian sudah lagi tumbuh rambut tuh, apalagi yang sudah botak gitu kan. Nah, kemudian ada banyak orang datang ke bapak ini yang jual obat rambut ini. Kemudian datanglah banyak berkerumunan, khususnya bapak yang kepalanya botak-botak gitu kan, datang kemudian mau membeli ini obat ini. Wah, ajaib sekali, dalam waktu 3 hari rambut sudah tumbuh, tidak hanya tumbuh tapi lebat gitu ya. Nah, tiba-tiba ini angin berhembus kencang, wuss gitu ya, dan menerbangkanlah apa yang ada di atas kepala pedagang ini. Ternyata dia pakai wig, ternyata kepalanya botak. Nah, ya kan dia menipu ya. Dia sendiri nggak make, dia sendiri botak, dia sendiri rambutnya nggak ada, kok bilang ini obat-obatan. Dia menipu kan. Ya sama juga dengan demikian kalau kalau orang yang hanya mendengar kemudian dia tidak melakukan, sama dengan penipu, artinya tidak benar. Ngapain kita akan menjadi orang yang tidak dipercaya dong. Kalau orang penipu pasti kan nggak dipercaya, kita tidak akan jadi berkat, kemudian kita tidak akan dipercaya orang nggak akan mau mendengarkan kita, apalagi kita menyaksikan Kristus. Itu tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Bukan dia bersaksi tentang Kristus, tapi bisa menjadi batu sandungan dalam hidupnya. Itu luar biasa sekali, di mana kita dijelaskan apa sih kenapa kita dibilang penipu kalau misalnya kita cuma mendengarkan saja. Sama juga seperti tadi ceritanya atau ilustrasinya yang sudah disampaikan juga dari Bu Pendeta, di mana seorang menjual obat rambut ya tadi ya, obat rambut, di mana dia juga menipu orangnya. Ternyata dia sendiri memakai alat bantu, bukan memakai obatnya tersebut. Itu juga sama seperti kita juga, jika kita hanya mendengarkan tapi kita tidak melakukannya, itu juga sebagai penipu. Orang tidak bisa percaya dengan kita saja tidak melakukannya, bagaimana orang bisa percaya sama kita gitu. Itu poin yang pertama yang harus kita ketahui sebagai pelaku firman Tuhan. Dan juga bagaimana kalau misalnya firman Tuhan itu dapat mempengaruhi kita sebagai orang Kristen, dapat mempengaruhi kita untuk kita bisa dapat membuat keputusan kita dalam kehidupan kita gitu, Bu Pendeta. Oke, bagaimana firman itu mempengaruhi kita supaya kita dapat mengambil keputusan? Iya. Ya jelas ya, bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari iblis. Makanya, jadi seperti Ibu katakan tadi, bagaimana kita menentukan apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Apakah yang keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau salah gitu ya? Nah, yang menjadi patokan atau standar kita mengambil sebuah keputusan benar atau salah adalah firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Jadi bagaimana firman itu supaya mempengaruhi kita mengambil keputusan yang benar? Tentunya bahwa orang itu harus tahu firman. Nah, itu yang pertama. Jadi orang itu harus tahu firman. Jadi kalau orang tidak tahu firman, maka apa yang menjadi keputusannya? Apakah saya benar atau salah? Ya, dia tidak akan tahu apa patokannya, ya, apa standarnya, apa yang menjadi tolak ukurnya
saya benar atau salah kalau dia tidak tahu firman. Jadi intinya seseorang itu adalah seperti tadi, adalah kita harus menerima firman itu. Dengar dulu firman itu, memang harus mendengar dulu ya. Sebelum melakukan memang harus mendengar dulu, tapi ironisnya adalah banyak orang berhenti di mendengar, tidak melakukan. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Sebenarnya bagaimana kita menjadi pelaku firman? Ya harus mendengar dulu firman itu gitu ya. Dengar dulu firman itu sehingga kita tahu firman itu apa kata-katanya, apa kalimatnya, apa bunyinya. Kita tahu, kemudian kita dengar, kita tahu, barulah kita bisa firman itu membawa impact atau mempengaruhi pikiran kita ya. Makanya kenapa sih orang yang sering baca firman aja keputusannya nggak dipengaruhi firman, apalagi orang yang nggak pernah dengar gitu ya. Otomatis dia akan sulit sekali mengambil keputusan sesuai dengan firman. Ya, tentunya juga kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita hidup di dunia ini pasti diperhadapkan dengan banyak hal ya. Dalam salah satunya juga kita mengambil suatu keputusan. Misalnya contohnya kita juga misalnya kita mau cari pekerjaan, kita diperhadapkan dengan 3 pilihan gitu misalnya. Pilihan yang ketiga ini pilihan-pilihan yang bagus, tapi bagaimana kita bisa memutuskan hal tersebut, bagaimana kita bisa memilih hal yang paling benar. Itu juga salah satu caranya adalah kita menjadi pelakunya. Dari awal mungkin kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa membacanya, kita bisa meresapinya dan menyimpan itu di dalam hati dan juga pikiran kita, dan dalam actionnya kita bisa melakukannya itu, sehingga nantinya kita bisa mengambil suatu keputusan, dan itu juga tentunya adalah pertolongan dari Tuhan. Nah, mungkin yang terakhir Ibu Pendeta ya, sebelum kita menutup ya, sebelum kita menutup dialog ini, dalam menyambung yang tadi, dalam mengambil keputusan itu pasti banyak sekali tantangannya ya. Bukan dalam mengambil keputusan saja nih, tapi dalam menjadi pelaku firman Tuhan pasti banyak sekali tantangannya. Sama kayak tadi yang Grace juga bilang paling awal, menjadi pelaku firman Tuhan itu pasti hal yang terberat banget jadi orang Kristen. Mungkin apa sih tantangannya yang mungkin kita harus tahu atau yang harus kita hadapi nih ke depannya kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Iya, terima kasih Dek Grace ya. Jadi memang benar ya, tidak gampang melakukan firman itu ya. Tidak seperti membalikan telapak tangan ya. Bahkan orang, menjadi orang Kristen gak ngapa-ngapain gitu ya. Sebenarnya seperti yang Dek Grace katakan, tidak mudah. Jadi menjadi orang Kristen tidak hanya pergi ke gereja selesai gitu ya. Tetapi yang menjadi apa yang harus menjadi tugas kita adalah kita melakukan apa yang sudah kita dengar tadi gitu ya. Nah, sekarang tantangannya apa? Nah, tentunya bahwa tantangannya itu adalah yang pertama berasal dari diri sendiri ya. Berasal dari diri sendiri. Contohnya begini ya. Ketika orang itu tidak kuat dalam firman ya, tidak kuat dalam firman gitu ya. Tidak berpegang pada firman, padahal dia sudah tahu, mungkin dari kecil dia sudah belajar Alkitab, dia sudah bahkan sering menghafalin ayat hafalan gitu ya. Terus kenapa dia pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan atau tidak setia, tidak taat sampai akhir di dalam Tuhan? Kenapa dia kok dengan mudah meninggalkan Tuhan, dengan mudah dia meninggalkan imannya gitu kan? Kenapa? Nah, inilah adalah salah satu ketika seseorang itu ya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi belum mengalami keintiman, persekutuan, kedekatan, kesatuan dengan Kristus, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau itu belum dialami oleh seseorang, maka dia akan sangat mudah sekali berubah haluan, tidak gampang sekali untuk tidak setia, gampang sekali untuk meninggalkan iman jikalau dirinya sendiri belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah itu adalah dari luar ya. Godaan-godaan kan banyak sekali ya. Dan siap nggak pokoknya ketika kita taat ya, ayo teman-teman kita minum-minum. Apalagi pemuda ini kan, enggak lah, saya mau pergi ibadah pemuda. Kau ini so alim gitu kan, sok suci dan sebagainya. Siap nggak untuk kehilangan teman? Siap nggak untuk kehilangan komunitas? Ya, atau mungkin dalam pekerjaan siap nggak tidak dapat bonus gitu kan? Siap nggak untuk mungkin tidak diajak dalam satu grup itu gitu kan, ditinggalkan atau tidak diajak
berkomunitas gitu, siap nggak untuk kehilangan teman. Nah di sana tantangannya. Jadi tantangan yang pertama adalah ketika dalam dirinya itu tidak terjadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus sehingga tidak berakar kuat seperti di atas batu tadi. Kemudian yang kedua adalah ketika godaan dari luar itu menghantam hidup atau sulit sekali ya. Memang sekarang ini dilema gitu kan, beda-beda tipis gitu kan. Nah sekarang perlu sekali siap nggak untuk ditinggalkan atau kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah tantangan. Jadi tantangan dalam diri, kemudian tantangan di luar. Kemudian memang setiap kita memang harus memiliki keintiman dengan Tuhan itu ya, supaya kuat. Walaupun ada tantangan, jadi dia diberikan kepekaan. Kalau dia sudah intim dengan Tuhan, maka dia akan peka. Di mana letaknya saya sudah mulai serong kanan, serong kiri gitu. Di situ letaknya keintiman dengan Tuhan itu. Itu deh Grace. Ya, jadi sangat luar biasa sekali kita Grace yang mendengarkan di sini betul-betul diingatkan dan juga disadarkan sekali ya, dimana tantangannya itu ya lumayan berat dan cukup berat sekali, karena tantangannya tidak hanya dari diri kita sendiri saja, tetapi juga dari luar, dan itu juga kita diminta untuk memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Bagaimana kita nantinya kita bisa mengambil segala keputusan dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana nantinya kita bisa menjalani kehidupan kita. Dan itu pastinya kita minta pertolongan tangan Tuhan supaya kita dapat lebih lagi bisa menjalani kehidupan kita. Dan tidak lupa juga kita bisa selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, luar biasa pada hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan dengan tema menjadi pelaku firman-Nya. Semoga dari ayat-ayat dan juga dari firman-firman ini kita boleh diberkati, kita boleh kembali diingatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dan juga bisa menjadi pendengar-pendengar dan juga pelakunya. Dan apapun tantangan yang kita hadapi ke depan, kita tetap bisa meminta pertolongan tangan Tuhan, kita bisa tetap memiliki hubungan yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Jadi untuk selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nara. Baik, terima kasih Dek Grace. Baik Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah dari kekal sampai kepada kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama. Hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bila kami terus Tuhan boleh dengar-dengaran firman Tuhan, tidak hanya berhenti mendengar ya Tuhan, tetapi kami terpanggil dan memiliki kesadaran yang penuh untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab ketika kami menjadi pelaku firman Tuhan, maka hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, itu pasti tergenapi atas kami semua. Bila kami boleh percaya kepada setiap kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dengan setia. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pendengar dan semua orang hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Siapapun yang sudah menyaksikan siaran ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan memberikan mereka kelegaan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, segala persoalan yang terjadi, suami istri, anak-anak, tumbuh kembang, pergaulan, pekerjaan, pendidikan, teman hidup, jodoh, keturunan, soal sakit penyakit, pergumulan masa depan, masa tua, dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Bila kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pengharapan kami di dalam Tuhan
tidak pernah mengecewakan. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang mendengar pada saat ini mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas program Harapan Baru ini Bapak. Diberkatilah gereja Kristen Protestan di Bali. Kami berdoa untuk Majelis Sinode Harian, Bapak Bisop, Bapak Bendahara, Bapak Sekum, dan juga Majelis Sinode lengkap, para kadep, para kabit, lembaga-lembaga GKPRB, para pendeta, vikaris, dan seluruh majelis, bahkan seluruh jemaat GKPB dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati GKPB dengan segenap pergumulan yang ada. Bila GKPB tetap berdiri tegak dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, khususnya bagi Pulau Bali yang kami cintai ini. Terima kasih Bapak, kami terus juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden dengan segenap jajarannya, sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa ini Tuhan di dalam takut akan Tuhan, membawa berkat dan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Terlebih ya Tuhan, dalam persiapan Pesta Demokrasi 2024, kami terus berdoa Tuhan mengawal, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami percaya siapapun terpilih menjadi pemimpin, kami percaya semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Pemimpin yang berhati hamba, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membawa Indonesia dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kiranya Engkau berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkan doa ini dalam satu nama yang berkuasa, nama yang memberi menang, Raja di atas segala raja, Allah yang sanggup melakukan melebihi apa yang kami minta dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripadamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Mandina Rawati yang sudah memimpin firman kita dan juga berdiskusi bersama-sama dengan kita semua. Dan juga terima kasih kepada para Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Kiranya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa tetap saksikan kita di program Harapan Baru, di mana di siaran radio pada hari Minggu dari pukul 8 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita pamit undur diri. Saya Grace dan Ibu Pendeta Mandina Rawati mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di siaran radio nanti dan juga di podcast. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.